Rekan-rekan muda, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya banyak di antara kita sudah melakukan ziarah Porta Santa untuk mendapatkan belas kasih Tuhan. Ya, kalau di Keuskupan kita diwajibkan ziarah 9 gereja di 9 dekanat, saya yakin ada yang sudah 30 gereja ya yang sudah melakukan ya, karena ikut kelompok ini, kelompok itu dan macam-macamnya. Nah, salah satu ziarah Porta Santa yang sedikit berbeda untuk mendapatkan belas kasih Tuhan di dalam jubileum itu, salah satunya adalah ketika kalau kita mengadakan ziarah Porta Santa atau Holy Door di Vatikan, di Basilika Santo Petrus. Salah satu yang khas dibandingkan yang lain yang tidak ada adalah perarakan salib. Ya, yang pernah ikut atau akan ikut pasti akan mengalami perarakan salib selama kurang lebih 30 menit. Ya. Kita mengadakan perarakan salib, setiap orang diberi kesempatan membawa salib. Ya, salibnya tidak seberat dengan salib realita hidup kita sebenarnya Bapak Ibu ya. Salibnya ringan, apalagi karena gantian ya. Kenapa gantian? Biasanya mau foto biasanya gitu ya. Supaya bisa foto, supaya bisa di-update ya di status gitu ya. Tapi salibnya nggak berat-berat amat. Tetapi sebenarnya di balik perarakan itu mau mengingatkan kepada kita semua bahwa harapan di dalam kehidupan kita salah satunya harus dilandaskan atas iman karya keselamatan Allah, dan karya keselamatan Allah itu dalam sejarah hidup kita manusia terjadi dalam peristiwa salib, di mana peristiwa salib itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Bukan hanya penderitaan, bukan hanya pengorbanan, bukan hanya cinta, tetapi itu semuanya ada dalam satu. Bentuk kerendahan hati, tetapi juga bentuk bagaimana cinta yang tanpa batas dari Allah itu diberikan dalam diri putranya, di mana dia memanggul salib. Saya yakin dan percaya Yesus pasti tidak merasa meskipun realitanya disalibkan, tetapi menjadi korban salib. Tidak. Tapi dia sungguh-sungguh memanggul salib itu, dipersembahkan kepada kita untuk mendatangkan keselamatan. Maka di dalam peristiwa salib itu mendatangkan kemuliaan. Dari peristiwa itu, kalau kita lihat di dalam bacaan pertama dan di dalam bacaan Injil adalah kita diminta untuk memandang. Ya, memandang siapa? Memandang salib. Salah satu kalau kita datang ke tempat yang paling tinggi yang harusnya kita pandang, kita ingat, kita hormati, tetapi kita juga tahu di balik semangat itu adalah salib. Kalau kita lihat tempat yang paling tinggi itu kan salib, yang salib Tuhan itu. Dengan memandang, dengan berdoa, kita diingatkan bagaimana kita mendapatkan kemuliaan di dalam kehidupan kita. Kalau Anda menderita terus dan tidak pernah mengalami kemuliaan, jangan-jangan penderitaan Anda itu keliru. Anda perlu memandang salib Tuhan, supaya dengan pengorbanan yang kita berikan di dalam hidup kita, kita mengalami kemuliaan. Dalam peristiwa salib diingatkan bahwa Allah yang kaya, yang bisa melakukan segala-galanya, yang kemudian menjadi taat demi cintanya kepada manusia dan memikul salib itu mau mengingatkan kepada kita bahwa salib di dalam hidup memang harus kita jalani. Karena Yesus kan pernah mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak menjadi muridku. Tetapi ingat, salib yang diingatkan oleh Tuhan di dalam bacaan ini adalah paket salib yang lengkap. Bukan hanya mengingat Yesus yang bangkit dan mulia, tetapi di sana ada kemuliaan, ada kerendahan hati, ada ketaatan iman,
ada harapan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salib di dalam kehidupan kita itu berbeda-beda. Meskipun kita menderita itu tidak selalu menderita karena memikul salib Tuhan. Tetapi kalau kita lihat bacaan pertama, pantaslah kalau seandainya kita menderita, dan menderita karena kelalaian yang sebenarnya nggak boleh saya ulang, tapi saya ulang lagi, kebodohan kita sendiri, begitu ya. Ya, kita pantas juga memandang salib Tuhan untuk memohon kekuatan di dalam hidup. Menderita itu tidak selalu menderita karena kebenaran dia. Kadang-kadang menderita karena ya kesalahan kita sendiri. Tetapi untuk memanggul itu, menyelesaikan itu, pantaslah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Karena dalam bacaan pertama, orang yang menderita, yang mati itu dikatakan karena dosa dan dipagut ular itu. Jadi menderitanya itu karena dosanya sendiri, dan itu juga bisa kita alami dalam hidup kita. Selain memang kita bisa menderita karena iman, karena kebenaran, karena Kristus yang kita imani di dalam hidup kita. Maka dalam memanggul salib kita harus dengan rendah hati. Apa yang harus kita korbankan, apa yang harus kita perjuangkan. Dan salibnya itu bisa beda-beda. Ada yang mungkin ya dalam hidup bersama salibnya itu harus diam karena mulutnya terlalu sering ngomong gitu ya. Jadi salib dia itu harus diam, memberi kesempatan entah suami, istri, anak untuk bicara. Salibnya dia itu diam. Salib buat yang lain dia harus ngomong. Jadi yang satu salibnya memberi kesempatan orang lain untuk mengungkapkan apa yang menjadi keyakinannya, imannya, kebenarannya, itu juga salib ya, kalau kita terlalu banyak omong. Tapi yang tidak pernah omong salibnya itu ya harus bicara. Kadang-kadang diam 1000 bahasa nggak jelas ya. Moga-moga nggak ada di sini semuanya baik-baik saja begitu ya. Jadi salib masing-masing orang itu berbeda. Dan itu kita harus menyadari, karena apa? Karena salib itu harus kita panggul, harus kita selesaikan supaya apa? Supaya mendatangkan kemuliaan dalam hidup kita. Maka kalau kita ingat dalam peristiwa perayaan salib termasuk Jumat Agung, itu tidak ungu, tapi merah. Kenapa? Karena untuk hidup di dalam ketaatan iman, di dalam kerendahan hati, untuk sungguh-sungguh memperoleh kekuatan tapi hidup secara benar itu memang dibutuhkan keberanian. Keberanian di dalam hidup. Semoga kita tidak hanya malu-malu, atau tidak tahu malu ya, tapi berani membuat tanda salib, tetapi hidup dari semangat salib Kristus yang diberikan, yang diteladankan di dalam kehidupan kita. Karena salib adalah bagian dari karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita.